Selamat datang di acara Tanya-Tanya Aja, di mana kita akan bertanya-tanya mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia dan juga kondisinya. Dan kita akan bertukar pikiran dengan anak-anak bangsa kita tentang kondisi yang terjadi di negara kita. Santai aja, di sini kita ngobrolin tentang negara, bukan soal dana desa. Bersama dengan saya saat ini adalah Ibu Betty, salah seorang yang memiliki platform podcast cukup besar di mana beliau membicarakan mengenai hal-hal politik dan kondisi negara kita yang tercipta ini. Podcast beliau ini membahas politik dengan cara yang renyah. Beda sama oknum-oknum, kalau yang ditanya soal anggaran pasti jadi langsung amnesia. Halo, iya, terima kasih kamu undang saya ke acara ini. Saya merupakan penggemar berat dari acara ini, hingga ketika mendapat undangan ini, saya sangat semangat untuk datang ke sini. Terima kasih juga kepada Bu Betty yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Jadi acara kita hari ini, kita akan membicarakan salah satu topik yang lagi panas-panasnya. Panas seperti bumi kita yang sudah mengalami krisis iklim, sehingga kita harus menghemat energi supaya pemanasan, khususnya di Indonesia, tidak kian memburuk. Iya, betul. Zaman saya kecil dahulu, Indonesia itu tidak sepanas seperti Indonesia zaman sekarang ini. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengandalkan energi terbarukan, karena hal yang kita punya sekarang yaitu berasal dari PLTU yang merupakan asalnya tenaga listrik dari batu bara. Iya, memang tenaga listrik sangat dibutuhkan. Tapi zaman sudah mulai berkembang, kita bisa mendapatkan sumber tenaga listrik lainnya tanpa harus menyakiti bumi, seperti menggunakan energi terbarukan. Lalu menurut Ibu, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menggapai hal tersebut dan siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab? Banyak yang bisa dilakukan kok, dan tentunya yang paling bertanggung jawab untuk hal ini adalah pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki kuasa untuk membuat peraturan akan energi terbarukan seperti mengharuskan bangunan untuk memiliki energi terbarukan. Atau mereka juga yang memiliki kuasa dan anggarannya untuk memberikan anggaran kepada orang untuk membuat pembangkit listrik dari energi terbarukan tersebut. Sumber energi terbarukan ini berfungsi bagi orang-orang yang berada di daerah yang terpencil. Mereka tidak mendapatkan pasokan PLN. Hal ini memastikan agar mereka mendapatkan fasilitas yang sama, tidak memandang kelas sosial mereka, sesuai dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial dan keseragaman Indonesia. Wait, nih ngomongin apa nih? Itu anggaran main for me lawan. Lah Bapak siapa? Saya adalah Mochi, pilihan terbaik untuk proyek sumber energi terbarukan ini. Coba perkenalkan ya. Halo guys, halo fans. Udah. Stop. Ingat nama saya ya, Koryupsi ya. Vote now. Kejaksaan Negeri Kutai Timur melakukan penyitaan mobil mewah merek Range Rover yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan solar cell. Belum lama ini Kejari Kutim mengungkap 4 orang tersangka korupsi solar cell yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 1 Pintu Kutai Timur. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan kegiatan korupsi tersebut mencapai 53,6 miliar. Saya akan menggunakan dana yang telah dipercayakan ini dengan baik. Pengawasan akan dijaga dengan sangat ketat. Hasil akan sesuai dengan visi misi saya, yaitu uang adalah untuk saya. Maksud saya untuk bersama. Saya tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini. Saya no comment, pokoknya saya tidak ada urusan samsek dengan masalah ini ya. Terima kasih. Several months later. Halo? Iya, selamat malam. Iya Pak, ini bendaharanya. Iya Mbak. Wah, ini udah jadi Mbak. Ya, paling dikit lagi, seminggu lagi lah kita udah bisa mulai operasi. Betul Pak, saya ada berita buruk Pak. Jadi setelah dihitung-hitung dana kami sepertinya kurang Pak untuk membayar hasil proyek kali ini. Lah, terus gimana? Ini udah bayar loh. Kok? Lah Mbak, nggak bisa gitu dong. Wah. Lah, ini udah dibayar loh. Ini udah saya yang bayar. Terus Mbak mau bilang nggak bisa bayar? Iya Pak, saya mengerti Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, tapi saya hanya bendahara Pak.
Halo? Wah, matiin. Nah, anggaran ini kan penting banget ya buat pengembangannya. Menurut Ibu, apa sih dampak yang bisa dirasakan jika anggaran itu dikorupsi? Dampaknya buruk. Buruk bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk koruptor mah akan selalu mendapatkan dampak baiknya dari hal tersebut. Rakyat dijadikan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak jadi oleh karena perilaku orang lain. Dan kalau kamu ketangkep, yang rugi ya bukan dia doang, tapi keluarganya juga ikut rugi. Dan aksi korupsi ini dampaknya ke semua orang. Gara-gara satu orang, semua orang malah kena dampaknya. Kemudian dialami oleh koruptor, jika dieksekusi dengan benar, maka akan dapat mengurangi korupsi. Karena orang tidak akan mau mengambil resiko pada suatu hal yang lebih banyak kerugian dibandingkan untungnya. Iya, kalau aja pemerintah menekan, pasti kita nggak akan rugi 53 miliar karena korupsi pembangunan PLTS. 53 miliar adalah angka yang besar. Uang tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan rakyat dalam berbagai aspek lainnya, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kebutuhan anak-anak. Jadi tidak ada seorang pun yang membutuhkan kekayaan sebanyak itu. Alangkah baiknya apabila kekayaan tersebut dipakai untuk kepentingan bersama. Nah, memang korupsi itu merupakan aksi yang sangat egois, dan untuk menangani hal tersebut kita nggak bisa cuma ngingetin doang, tapi pemerintah juga harus turut beraksi dan memberikan hukuman yang berat-beratnya untuk para tindak korupsi ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Betty yang telah datang ke acara kita pada hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Sekian acara kami Tanya-Tanya aja. Semoga nanti gak ada tuntun bakso ya.